Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Bun? Semoga sehat semua ya. Tinggal hitungan minggu, Ramadan datang ya, Bun. Bismillah, semoga kita semua dipertemukan di bulan Ramadan ya, Bun. Amin. Nah, ini aku lagi panen buncis, Bun. Alhamdulillah, buncisnya gemoy-gemoy dan cukup untuk aku masak sop. Nah, teman-teman, udah nyiapin apa aja nih bulan Ramadan nanti? Para ibu-ibu biasanya udah mulai coret-coret ya. Sebenarnya aku sih, jadi aku itu udah mulai coret-coret, Bun. Jadi aku udah bikin daftar kayak gitu, teman-teman. Apa aja yang akan aku beli? Misal ya, ayam, terus ikan, udang, pokoknya protein hewani, karena itu kan butuh waktu ya untuk cuci-cucinya. Jadi aku siapin dari sebelum Ramadannya, nanti aku tinggal packing sesuai dengan sekali masak gitu. Nanti tinggal digoreng, pokoknya semuanya udah bersih, aku masukin di wadah atau di plastik yang kedap udara, nanti masuk freezer semuanya. Nah, jadi aku coba di minggu ini sebenarnya, teman-teman. Jadi aku udah catatan yang untuk Ramadan itu aku coba dari sekarang dulu sebelum Ramadan. Jadi nanti udah terbiasa, maksudnya nanti insya Allah 1 atau 2 hari sebelum Ramadan akan aku siapin gitu, teman-teman. Kalau teman-teman ada cara-cara nggak biar Ramadan kita itu pas kita mau siapin makanan untuk buka puasa sama sahur, itu kita tuh satset maksudnya. Boleh dong ditulis di kolom komentar. Siapa tahu aku mau niru juga. Oh iya teman-teman, ini sebenarnya random banget ya. Aku itu ngambil videonya ada beberapa hari. Nah, untuk buncis ini aja aku panennya itu sore-sore aku siapin untuk bikin sop. Nah, besoknya paginya baru aku panen lagi, itu agak banyak. Nah, ini ya teman-teman, jadi alhamdulillah cukup kalau untuk di rumahku ya. Aku nggak nyangka banget dan aku berharapnya nanti pas di Ramadan, pas kita mau lebaran juga semuanya ini bisa aku panen lagi. Itu juga udah aku mulai nih ya tanam lagi buncisnya. Semoga nanti deket-deket lebaran dia udah berbuah lagi. Ini aku juga ambil daun bawang, nanti juga daun sop juga. Nah, ini cukup banget untuk aku bikin sop, teman-teman. Tapi sebelumnya aku lihat chai simku nih, teman-teman. Lihat nih, lagi bagus-bagus banget ya. Daunnya juga alhamdulillah belum terjamah oleh belalang, teman-teman. Jadi aku panen aja dulu. Nanti ini aku kasih ke saudaraku sih buat dia masak mie kan bisa, karena aku kayaknya belum dulu. Yang aku rasain ya teman-teman, salah satu dari sekian banyak manfaat berkebun di rumah itu ini, teman-teman. Jadi bikin tambah erat silaturahmi. Contohnya walaupun gak banyak ya, tapi aku bisa bagi-bagi ke saudaraku. Dan aku rasa ini sudah cukup kok untuk masak mie. Kita sebarkan manfaat yang banyak. Siapa tahu dengan kita kasih saudara kita, mereka juga tertarik untuk berkebun. Kan kayak gitu, teman-teman. Ayo teman-teman, enak loh berkebun. Aku juga masih pemula ya, tapi alhamdulillah pemula sepertiku aja udah sering nih teman-teman panen. Salah satunya aku suka liatin Instagramnya Bu Uti ya. Jadi kata Bu Uti itu, aku setuju banget. Tanam yang kita makan, makan yang kita tanam. Belum lagi pahala yang kita dapat dari merawat tanaman, teman-teman. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Yuk teman-teman, ini bisa juga loh ngurangin stres. Jadi Allah itu baik banget ya teman-teman. Dari benih yang kecil, aduh, kita bisa menikmati sayur-sayuran yang kita tanam sendiri. Nah teman-teman, apalagi kan sekarang lagi heboh ya, berita di mana-mana itu membahas tentang perang. Nah mungkin dari kita nanam-nanam juga bisa jadi cadangan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Ya bismillah aja ya, semoga semuanya baik-baik aja, aman-aman aja. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita mulai mempersiapkan sesuatu yang baik. Udah 4 menit aja nih teman-teman. Makasih ya yang udah nonton sampai dengan menit ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Dan aku juga mau dong tips-tipsnya dari teman-teman juga, biar aku juga bisa belajar kayak gitu, teman-teman.
Nah, ini aku lagi panen daun sopnya. Jadi aku panen dulu yang di bagian depan, terus baru ke belakang sini teman-teman. Jadi tripodku itu patah teman-teman. Jadi nggak bisa ambil video handphonenya itu. Jadi aku pegang-pegang kayak gitu. Nggak bisa yang mantep kayak gitu teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Semoga teman-teman tetap nyaman ya nonton video aku. Nah teman-teman, ini bunga matahari yang aku tanam dari biji loh teman-teman. Alhamdulillah sekarang lagi mekar semekar-mekarnya. Wah, seneng banget ya kalau lihat yang kayak gini bunga-bunga pada mekar, warna-warni, pokoknya bikin hati adem, tentram. Nah, panen-panennya udah selesai. Ini penampakan sop yang aku buat dari buncis yang aku panen kemarin loh. Nah, ini videonya aku ambil di pagi harinya teman-teman, karena aku masaknya kan di pagi hari ya. Nah, ini sore hari setelah aku bikin sop paginya itu ya teman-teman, aku panen lagi. Aku panen kacang panjang, buncis. Nah, ini buncisnya agak banyak dari yang kemarin. Pokoknya beberapa hari ini aku panen-panen terus teman-teman. Alhamdulillah banget kan. Kalau teman-teman sudah nanam apa aja dan sudah panen apa aja, tulis dong di kolom komentar. Jadi bertanam-tanam ini sebenarnya nggak semuanya berhasil. Banyak juga yang nggak berhasil ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sejauh ini bikin seneng juga teman-teman. Video aku ambil lagi metikin buncis itu aku percepat aja ya teman-teman. Aku cut aja karena itu aku manjat-manjat karena lumayan tinggi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mampir, kenalin, aku seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya lebih banyak di rumah ya, ngurusin keluarga, dapur, dan tentu saja halaman rumah kecil ini yang jadi tempat aku berkebun. Dan inilah hasil buncis yang aku panen teman-teman. Oh iya, ada kacang panjang juga ya teman-teman. Nah, terus lanjut aku metikin Caisim teman-teman. Oh iya teman-teman, menurut aku ya, bukan mengajari tapi lebih tepatnya sharing aja. Kalau misalnya teman-teman baru mau mulai menanam, berkebun, kalau aku nyaraninnya emang tanamannya itu di kacang panjang teman-teman, karena pengalaman di aku ya, menurutku kacang panjang itu nggak perlu disemai, jadi langsung aja tancepin di mana yang mau kita tanam, terus nanti paling buat lanjaran. Nah, selain itu kacang panjang itu nggak perlu diolah juga udah enak loh teman-teman, asalkan dia yang masih muda, jadi rasanya itu manis. Kalau aku buat lalapan gitu, dari segi tingkat keberhasilannya juga lumayan ya teman-teman. Jadi banyak yang berhasil aku nanemnya di aku ya teman-teman, karena kalau aku nanem sampai sekarang ya, nanem kangkung sama bayam itu yang pertama itu kutilang, kurus tinggi langsing untuk kangkungnya. Nah, kalau bayam itu lumayan lama, aku belum pernah sempat panen karena walaupun dia tumbuh subur tapi udah dimakan belalang. Jadi kalau aku di kacang panjang teman-teman. Nah, balik lagi ke video teman-teman. Ini salah ya, tadi aku bilangnya caisim, ternyata pakcoy yang aku panen. Nah, ini aku rebus aja karena suamiku itu lebih sukanya yang direbus aja kayak gitu teman-teman. Nah, ini pagi tadi ya teman-teman, jadi aku mulai mau ngerapihin bawang-bawang aku ya teman-teman yang ada di dalam botol-botol bekas yang aku bikin. Nah, ini bawang merah teman-teman, kayaknya aku lihat-lihat kok pertumbuhannya lambat banget di botol, jadi aku pindahin ke sana aja ke raised bed. Nah, ini untuk daun bawang aku juga cabut semua teman-teman, aku pindahin ke botol bekas itu, jadi pisah gantian, aku ganti tempatnya. Nah, ini semuanya nanti aku potong, yang ujungnya itu sama akarnya juga aku potong, nanti aku pindahin. Nah, ini untuk daun bawang aku yang aku tanam dari benih ya teman-teman, hasilnya kayak gitu, kayaknya lambat banget pertumbuhannya, jadi aku pindahin juga ke tanah dulu. Nah, nanti baru aku akan pindahin semuanya. Nah, ini udah selesai teman-teman, aku pindahinnya. Jadi penampakannya kayak gini, cuma aku masih ninggalin ya yang dari biji. Ini ada berapa? 2 botol. Kemudian yang bawang merahnya juga masih aku tinggalin
karena yang aku lihat masih kokoh, jadi aku tinggalin aja di botol bekas ini. Nah, untuk yang di botol gelas itu sebenarnya itu kekecilan ya teman-teman, tapi untuk sekarang karena aku belum sempat bikin ini ya, botolnya belum aku buat, jadi aku buat sih, maksudnya aku potong dan aku bolongin, jadi aku taruh di sana aja dulu. Oh iya teman-teman, maksudku tadi ya, akarnya dipotong itu ujungnya aja, karena kan akarnya tadi panjang. Nah, disisain juga teman-teman, jangan dipotong semua ya, nanti nggak tumbuh. Nah, ini penampakan batang cabeku ya teman-teman. Lihat aja udah pada gundul, dimakan semut atau dimakan apa ya ini. Tapi produksinya tuh terus teman-teman. Ini patah. Selalu menghasilkan. Mungkin sampai ya 1/4 kilo ini udah aku panen dari satu batang ini. Oh, lebih kayak gitu. Cuma kalau dilihat dari batangnya nggak mungkin gitu. Cuma alhamdulillah dia tetap menghasilkan teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana ya, batang cabai ini apakah masih bisa kita rawat sampai dia tumbuh daun baru, sehat lagi? Maaf ya. Atau udah nggak bisa diselamatin lagi? Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman sarannya. Nanti insya Allah aku akan coba. Nah, ini contoh manfaat berkebun untuk kita ibu rumah tangga ya teman-teman. Lebih hemat dan mandiri. Jadi kan cabai walaupun harganya sekarang lagi murah, tapi kan kita nggak perlu ngeluarin uang. Terus juga menenangkan hati dan pikiran. Kalau lihat yang kayak gini, yakin deh kalau untuk ibu-ibu pasti seneng ya. Lihat tanamannya berbuah, warna-warni. Seneng banget kan? Nah, kemudian juga ini juga bisa kita jadiin contoh positif untuk anak kita. Jadi anak kita juga belajar, tahu mereka proses menanam itu, merawat. Jadi biar mereka menghargai makanan juga teman-teman. Dan inilah alhamdulillah ya teman-teman, hasil dari panen pagi ini, pagi tadi ya. Nanti aku mau panen cabai rawit juga. Nah, ini bunga mawarku. Nah, ini cabai rawit. Nah, cabai rawit ini aku nggak sangka banget kalau dia bakal bertahan hidup. Tapi menurut kakak iparku, emang ini loh, cabai rawit ini emang umurnya lama, karena aku buktiin sendiri teman-teman. Jadi ini udah lama sekali, dari Februari, hampir setahun berarti ya, Februari tahun lalu aku tanam, dan kayaknya nggak bakal hidup kayak gitu. Taunya menghasilkan juga, alhamdulillah. Ini cabai rawit enak banget teman-teman, dimakan sama tahu isi. Nah, ini penampakan dari nanas aku berbuah teman-teman, alhamdulillah. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton.